Satu, dua, action. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap berkarya, khususnya dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Davidson Octavianus Mapaliei dengan NIDN 0025107405. Saya adalah dosen tetap di Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, program studi Teknik Mesin. Penetapan saya sebagai dosen tetap dan PNS di Universitas Negeri Manado sampai sekarang sesuai dengan SK nomor 3570-J32-KP-2006 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT yang dalam hal ini adalah bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mesin konversi energi. Prinsip dan mekanisme yang saya terapkan di dalam pembelajaran ialah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yakni dimulai dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, sampai sistem penilaian sesuai dengan RPS yang dibuat. Dimulai dengan identitas mata kuliah. Mata kuliah yang saya bawakan adalah mesin konversi energi. Mata kuliah ini dijadwalkan di setiap semester ganjil. Kode mata kuliah ini adalah MB 5943325 dengan status wajib bagi seluruh mahasiswa program studi teknik mesin dengan bobot 3 SKS dengan mata kuliah syarat adalah termodinamika. Dan dosen pengampu adalah saya sendiri, Davidson Mapaliei ST MSc MPD. Selanjutnya deskripsi mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas mengenai prinsip konversi energi pada mesin-mesin konversi energi. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang kalkulasi dan aplikasi pesawat tenaga jenis rotasional yang terdiri dari turbin gas, turbin uap, dan kombinasi turbin gas uap. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah mesin konversi energi, yang pertama, mampu menganalisis profil energi yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mampu menganalisis konsep energi. Yang ketiga, mampu menganalisis konsep dasar sistem konversi energi. Yang keempat, mampu melakukan kalkulasi terhadap suatu mesin konversi energi. Yang kelima, mampu melakukan dan menganalisis sistem mesin konversi energi yang berbasis perangkat lunak. Yang keenam, mampu melakukan evaluasi terhadap aplikasi mesin konversi energi. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Yang pertama, mampu menyebutkan dan menjelaskan konsep profil energi. Yang kedua, mampu menyebutkan profil energi pada suatu sistem. Yang ketiga, mampu merumuskan bentuk-bentuk energi. Yang keempat,
mampu merumuskan konsep energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mampu menganalisis berbagai sumber energi. Yang keenam, mampu menghitung dan menganalisis sistem konversi energi. Yang ketujuh, mampu menjelaskan dan memberi contoh tentang sistem konversi energi. Yang kedelapan, mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja turbin gas, turbin uap, dan kombinasi turbin gas uap. Yang kesembilan, mampu menghitung dan menganalisis turbin gas, turbin uap, dan kombinasi turbin gas uap. Yang kesepuluh, mampu menjelaskan dan menghitung unjuk kerja termal pada turbin gas, turbin uap, dan kombinasi turbin gas uap. Yang ke-11, mampu menjelaskan konsep efisiensi termal dan upaya peningkatan pada kombinasi turbin gas uap. Yang ke-12, mampu menghitung dan menganalisis kebutuhan turbin gas pada industri. Yang ke-13, mampu menghitung dan menganalisis kebutuhan turbin uap pada industri. Yang ke-14, mampu menghitung dan menganalisis kebutuhan gabungan turbin gas uap pada industri. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, profil energi. Yang kedua, energi dan konsep dasar sistem konversi energi. Yang ketiga, kalkulasi mesin konversi energi. Dan yang keempat, aplikasi sistem konversi energi. Selanjutnya, preferensi. Referensi di sini ada dua, referensi utama dan referensi pendukung. Yang referensi utama adalah mencakup buku karangan mesin konversi karangan dari Putjanarsa, Astu, dan Jati Nursuhud. Tahun 2006, penerbit Andi. Yang kedua, Syukuri Himran, Termodinamika Teknik 2016. Kemudian untuk referensi pendukung adalah karangan dari Aris Munandar W, Penggerak Mula Turbin, edisi kedua penerbit ITB tahun 1997. Dan yang kedua, Dinser Rosen, Thermal Energy Storage System and Application, edisi kedua tahun 2010. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya aplikasikan pada mata kuliah mesin konversi energi ini adalah metode pembelajaran dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi. Seperti dalam hal ini saya menggunakan PowerPoint dan penerapannya memakai metode berbasis project atau project-based learning, dan blended learning. Metode yang sering saya gunakan adalah problem-based learning dan blended learning. Dalam proses pembelajaran, selalu saya awali dengan berdoa. Dilanjutkan dengan aturan perkuliahan yang saya harus jelaskan, yang ditandatangani bersama dengan mahasiswa. Pada akhir perkuliahan, diberikan tugas dan informasi tentang materi berikutnya dan diakhiri sekaligus dengan berdoa kembali. Berikut fasilitas yang digunakan selain memakai PowerPoint, saya juga menggunakan media lain, yaitu video di YouTube yang masih berhubungan dengan materi yang ada. Selama 1 semester pengajaran, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp yang saya fungsikan sebagai media sharing dengan mahasiswa, juga digunakan untuk mempertegas pembagian tugas yang diberikan di ruang kuliah. Sekalian dengan digunakan tempat berbagi mahasiswa untuk dapat berkonsultasi dan bertanya setiap saat. Selanjutnya, sistem dan bobot penilaian.
Adapun sistem dan bobot penilaian pada mata kuliah ini mencakup 5 aspek. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 5% dengan minimal 75% kehadiran dalam 16 kali pertemuan. Yang kedua, tugas mandiri dengan bobot 15% yang mencakup tugas individu yang diberikan setiap pertemuan. Yang ketiga, tugas kelompok dengan bobot 10% yang meliputi diskusi studi kasus dan dipresentasikan di dalam kelas. Keempat adalah ujian tengah semester dengan bobot 30% yang meliputi ujian tengah semester dengan ujian tertulis. Yang kelima, yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 40% yang meliputi ujian akhir semester dengan ujian tulis. Adapun kriteria kelulusan mata kuliah ini yaitu interval nilai 0 sampai 0,99 dengan huruf E kategori sangat kurang dan keterangannya belum lulus. Interval nilai 1 sampai 1,99 masuk dalam nilai D kategori kurang dan keterangannya belum lulus. Interval dengan nilai 2,0 sampai 2,9 huruf C kategori cukup masuk dalam keterangan lulus. Interval nilai antara 3,00 sampai dengan 3,59 dengan huruf B kategori baik masuk dalam keterangan lulus. Interval nilai antara 3,60 sampai 4,0 dengan nilai huruf A kategori sangat baik masuk dalam keterangan lulus. Inilah kriteria kelulusan yang saya aplikasikan pada mata kuliah mesin konversi energi. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman dokumentasi kegiatan pembelajaran saya yang sudah saya buat terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Ya, saya mintakan ya, yang mahasiswa lain masih banyak tempat di depan untuk maju ke depan sebelum kita mulai perkuliahan kita. Ya, terima kasih. Jadi karena ini adalah pertemuan perdana kita, jadi kita akan mempelajari mata kuliah yang kita akan pelajari adalah mesin konversi energi seperti yang sudah tertera di dalam layar kita ini dengan kode mata kuliah MB 5943325 dan mesin konversi energi ini 3 SKS yang harus kalian tempuh selesaikan. Dan seperti yang waktu lalu, waktu semester 1 dan 2 kita sudah memperkenalkan nama saya. Nama saya Davidson Mapaliri, ST, MSc, MPD dari Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, program studi Teknik Mesin. Nah, sebelum kita memulaikan perkuliahan kita, ya, kita mintakan salah satu siswa untuk ada di depan, ya. Kita mintakan salah satu siswa untuk datang di depan. Kita buka di dalam doa. Kita persilakan Saudara Evan di depan. Sebelum kita mulaikan perkuliahan kita, mari kita awali dengan doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengibarkan kami sampai di kampus ini dengan selamat. Ya Bapa, kini kiranya kami akan memulaikan perkuliahan kami ini, kiranya Engkau boleh berkati agar bisa selesai
selesai dengan baik. Ini yang menjadi doa kami dengan peraturan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selesai. Ya, terima kasih kembali ke tempat. Selanjutnya, ini ada daftar absen ya yang kalian mahasiswa akan isi. Jadi mohon diisi ya absennya. Ya lanjut terus. Anggap sudah Siapa yang selesai. tidak hadir? Ada tidak? Ya. Ya siapa? Ya. Ya. Jadi ada dua yang tidak hadir ya. Nah sebenarnya sistem penilaian saya seperti ini. Jadi ada sistem yang saya pakai untuk kehadiran atau penilaian saya untuk kehadiran. Kehadiran itu 5%. Sekaligus juga sebenarnya selain kalian hadir, itu ada ketentuan berapa jumlah kehadiran Anda untuk mengikuti perkuliahan. Itu ada ketentuan, yaitu 12 kali atau 4 kali tidak hadir di dalam pertemuan. Nah, kemudian penilaian yang kedua ada tugas mandiri yang saya beri bobot 15%, tugas kelompok 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Ini adalah sistem penilaian saya yang saya akan berikan ke Anda nanti setelah akhir dari perkuliahan kita. Nah, kita juga karena kita mengedepankan kedisiplinan, maka kita buat satu aturan juga, yaitu tadi saya sudah bercerita dengan salah satu mahasiswa, yaitu mahasiswa harus masuk tepat waktu. Dan saya berikan waktu 5 menit. Ya, saya berikan waktu 5 menit keterlambatan. Sisanya itu saya tidak akan menyuruh Anda untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian jangan memakai sendal. Ya, dalam perkuliahan. Kemudian taat segala peraturan perkuliahan. Dan yang terakhir seperti yang saya sudah katakan tadi tentang kehadiran, harus minimal 75%. Jadi ini, kemudian untuk pengumpulan tugas, nanti ada pengumpulan tugas dan presentasi dari mahasiswa, itu juga harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kita. Ya, itu yang harus kalian perhatikan baik-baik. Nah, dalam pembelajaran ini, ya tujuan capaian mata kuliah yang kita akan capai yaitu yang pertama adalah memahami profil energi atau dalam pokok bahasan profil energi. Yang kedua memahami energi dan konsep dasar sistem konversi dalam pokok bahasan energi dan konsep dasar sistem konversi energi. Yang ketiga mengkalkulasi mesin konversi energi. Dan yang keempat mengaplikasikan sistem konversi energi itu sendiri. Dan kita bisa lihat untuk subpokok bahasan yang ada, ya mata-mata kuliah. Nanti tujuan capaian mata kuliah ini saya akan bagikan ke mahasiswa. Kemudian buku rujukan yang saya pakai di sini ada yang mesin konversi energi, kemudian termodinamika, yang karangannya berdasarkan yang sudah ditampilkan di slide. Yang pertama Puja Narsa, Atstu, dan Jati Nur Suhat, mesin konversi energi tahun 2006. Ini adalah buku yang saya gunakan sebagai buku utama. Ya, untuk pertemuan pertama, ya kita mulai dengan memahami profil energi, yang ada sumber energi, cadangan energi, kebutuhan energi dunia dan nasional untuk pertemuan pertama. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya kita ada di sini, kita bisa duduk di sini sebenarnya membuat kesempatan buat kita untuk berkarya. Kesempatan kita untuk menghasilkan apa karya-karya yang kita inginkan. Kadang-kadang mahasiswa putus asa.
Iya kan? Karena mungkin kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kehidupan sehari-hari dan lain-lain tidak terpenuhi. Tapi jangan berpikir itu. Kita punya satu tujuan. Tujuannya apa? Kita harus berhasil. Itu satu hal yang paling penting buat kita. Jangan nantinya, semester 4, semester 5 sudah berhenti. Kalian sudah masuk pada semester yang kelima. Jadi, tidak lama lagi kalian akan mencapai apa yang menjadi bidang-bidangan kalian. Pertahankan itu. Oleh karena itu, kita mintakan supaya kalian lebih tambah belajar di rumah untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin, sehingga apa yang kalian cita-citakan bisa berhasil. Itu awal supaya mendorong kalian bahwa ternyata kita harus belajar, harus semangat belajar, ya. Dan untuk mempelajari tentang mesin konversi energi, awalnya kita harus perhatikan dulu video yang akan ditampilkan berikut. Transportasi, alat rumah tangga, hingga alat produksi, hari-hari kita nggak bisa lepas dari minyak. Tapi coba bayangin kalau suatu saat minyak dunia hilang, semua orang mungkin bakal repot. Oke, apakah suatu saat minyak dunia akan habis dan apa yang terjadi di saat hari itu tiba? Jadi ada penelitian yang bilang kalau minyak bumi nggak bakal habis nggak lama lagi. Dari yang Anda lihat video tadi, ya, Anda sudah perhatikan beberapa hal yang terjadi. Apa yang kalian temukan di dalam video itu? Hal-hal apa yang menjadi masalah di dalam video itu? Coba salah satu mahasiswa. Hal-hal apa? Kan gampang sekali. Ada kendaraan, ya kan? Misalnya, Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Michael Sasela. Ini sangat menarik tadi untuk materi yang telah disampaikan mengenai. Saya lebih tertarik dengan minyak. Jadi terima kasih. Tadi sudah ada pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya. Tetapi dalam hal ini, yang pertama yang harus kita analisa di sini, yang pertama yang harus kita perhatikan di video itu ada apa semua. Itu yang pertama dulu kita lakukan. Di video itu ada apa? Tadi sudah dilihat ada kendaraan. Banyak kendaraan. Malah ada beberapa di bagian-bagian tertentu kendaraannya itu dalam jumlah yang sangat banyak. Itu yang perlu kalian perhatikan. Masih ada lagi yang bisa memberikan gambaran di dalam video tadi ini. Ada. Ada yang disebutkan tadi ada pom bensin. Mungkin dampak pemakaian minyak yang berlebihan dan nanti yang berlebihan. Nah, memang itu adalah salah satu solusi. Solusi sementara yang Anda gambarkan di sini. Ya. Jadi ada hal-hal yang harus Anda temukan di dalam gambar video itu, dan sekarang ini ada masalah apa yang kalian temukan di dalam video? Ini masalah. Apa masalah yang kalian temukan di dalam video ini? Dikatakan tadi ya, tadi memang sudah dikatakan minyak suatu waktu akan habis. Ya betul. Kemudian yang kedua, pengalihan dari minyak bumi ke biofuel. Iya kan, berdasarkan dari video tadi. Pengalihan dari minyak bumi ke biofuel. Itu sebenarnya pengalihan itu merupakan satu masalah juga yang kita bisa temukan di dalam kehidupan kita. Itu permasalahan yang kita temukan. Tetapi kalau kita lihat ya, kita mulai dengan pembelajaran kita tentang energi. Kalau kita berdasarkan dari grafik yang ada di sini, ternyata dari sekian banyak ini bahwa transportasi banyak membutuhkan minyak. Nah, setelah kita sudah mendapatkan permasalahan sementara yang didapat, kita mulai dengan
teori sebenarnya tentang mesin konversi energi. Nah, kalau kita perhatikan mesin konversi itu ada dua hal yang pokok, yaitu mesin dan energi. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan definisi yang disebut dengan energi itu apa. Tapi sebelum kita membahas tentang energi, saya yakin kalian waktu SMK atau SMA sudah mendapatkan mata pelajaran fisika. Nah, energi yang dimaksud ini adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Ini berdasarkan dari video yang Anda lihat tadi, dihubungkan dengan mata pelajaran, mata kuliah yang saya bawakan tadi, apa yang dapat Anda simpulkan? Tadi sudah dikatakan di dalam video bahwa minyak bumi akan habis. Nah, sebenarnya ini adalah beberapa catatan-catatan dari beberapa ahli dan organisasi yang mengatakan bahwa diperkirakan sekitar 1,7 miliar barrel yang dapat diperoleh kembali energi berdasarkan menurut data Badan Energi Internasional. Kesimpulan yang didapatkan yang pertama, minyak bumi memang tidak akan habis dalam waktu dekat. Memang tidak akan habis. Tetapi harus diingat, jika kita menggunakan terus-menerus dalam jumlah yang sangat besar, pasti cadangan minyak akan habis juga. Kemudian ketergantungan yang tinggi pada minyak bumi yang menuntut adanya langkah antisipasi, eksplorasi cadangan baru, peningkatan efisiensi, dan pengembangan energi terbarukan yang tidak ada atau kurang, sehingga menyebabkan suatu waktu energi akan hilang, energi minyak bumi akan habis. Nah, oleh karena itu kita dibutuhkan di sini apa? Menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi yang ada sekarang ini dan keberlanjutan sumber daya yang menjadi tantangan bersama yang harus kita hadapi secara kolektif, secara bersama-sama. Itu kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran saya melalui video yang ada maupun dengan materi yang saya utarakan tadi. Untuk tugas secara mandiri jadi saya mintakan Anda membuat clipping tentang energi. Anda membuat clipping tentang energi dalam buku gambar. Kalau bisa buku gambar aja yang kecil. Kemudian di situ Anda menempelkan yang berhubungan tentang energi itu sendiri. Kemudian yang kedua, Anda membuat miniatur tentang, di situ mungkin Anda tempatkan solar cell yang kecil, yang gambar solar cell, Anda tempatkan di situ frame. Anda tempatkan, Anda tempel di atas atap rumah. Dan nantinya miniatur yang Anda buat itu Anda presentasikan pada pertemuan berikutnya. Jadi penutup dari pembelajaran kita ini ada kata bijak yang saya buat di sini. Keberhasilan tak akan bisa diperoleh begitu saja. Diperlukan usaha, doa, dan restu dari orang tua. Itu kejadian. Jadi sampai di sini pembelajaran kita. Pembelajaran kita nanti kita lanjutkan minggu depan dengan pokok bahasan yang baru tentang energi dan termodinamika. Energi yang berhubungan dengan termodinamika. Karena tadi sudah dibuka di dalam doa, saya mintakan salah satu mahasiswa juga untuk menutup perkuliahan kita di dalam doa. Terima kasih yang kami berjalan di Tuhan dalam kami bisa ini untuk tuntun jalan kami supaya sembari atau pergi ke manapun dengan selamat. Dan kami dalam Yesus Kristus sampai dunia. Dan kita lanjut minggu depan. Mohon.